Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Untuk hari ini akan kita lanjutkan masih di Quran surah Al-Muddatsir ya. Kemarin kita sudah menafsirkan beberapa ayat dari mulai ayat pertama sampai ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Nah, sekarang ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tamnu tastakfir. Di ayat ke-6 ini wala tamnun, janganlah kamu memberi gitu ya, tastakfir dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi ayat ke-6 ini wala tamnu, janganlah kamu memberi tapi maksudnya itu tastakfir untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi dalam maksud dari jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak ini ada beberapa pendapat gitu ya tentang tafsir wala tamnu tastakfir. Di sini misalkan Ibnu Abbas ketika mengartikan wala tamnu tastakfir itu janganlah kamu memberi ya dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, itu maksudnya menurut Ibnu Abbas jangan kamu itu memberi sesuatu ya, jangan memberi sesuatu yang nilainya sedikit misalkan ya, tapi tujuannya itu ingin diberi balasan yang nilainya lebih utama atau lebih banyak dari itu dalam hal urusan duniawi ya. Atau juga dalam riwayat lain di sini disampaikan tafsir dari wala tamnu tastakfir itu jangan mengungkit-ungkit amal baik. Janganlah engkau mengungkit-ungkit amal baikmu kepada Allah dengan mengatakan amal-amal itu sudah banyak kamu lakukan. Kemudian juga di sini ada Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas juga bahwa janganlah engkau memberi sesuatu untuk mendapatkan yang lebih banyak. Maksudnya misalkan kita memberikan sesuatu tetapi ada niat di balik itu gitu, ingin balasan yang lebih banyak dari apa yang kita berikan kepada seseorang. Kalau di sini Ibnu Zaid menyebutkan tafsir dari wala tamnun tastakfir itu jangan engkau memberi manusia ya atas nama kenabian dengan tujuan mendapatkan balasan yang lebih banyak dan mengambil pengganti dari hal yang bersifat duniawi. Jadi ini ditujukannya kepada Nabi Muhammad kalau Ibnu Zaid. Kita lihat juga misalkan ini pendapat Pak Quraisy Shihab bahwa tamnun di sana itu kalau menurut Pak Quraisy Shihab diambil dari kata manana gitu ya. Manana itu artinya memutus atau memotong sesuatu yang rapuh. Sehingga kita dalam kamus bisa lihat tali yang rapuh itu di bahasa Arabkannya itu hablum manin karena rapuh sehingga mudah putus. Tapi juga menurut Quraisy Shihab kata yang semakna dengan tamnun itu adalah mannah. Kalau minnah itu pemberian yang banyak, minnah. Sehingga mengandung arti banyak sehingga seakan-akan tidak putus-putus. Kemudian juga Pak Quraisy Shihab menyebutkan ya hal yang serumpun dengan tamnun itu almanna gitu. Almanna itu makanan yang diturunkan kepada Bani Israel. Turun dalam bentuk kepingan terpotong-potong sehingga menyebut-nyebut pemberian dinamakan man ya. Kenapa ketika seseorang menyebut-nyebut apa yang sudah diberikan itu dikatakan dengan man? Karena ia memutuskan ganjaran yang seharusnya diterima. Nah, dari berbagai macam gitu ya tadi pendapat
berbagai macam, ada Ibnu Abbas, ada Zaid dan sebagainya. Bisa disimpulkan gitu ya, Imam Al-Qurtubi di sini dalam kitabnya dari berbagai pendapat para ulama, Imam Al-Qurtubi menyimpulkan ada pendapat tentang apa sih tafsir dari wala tamnu tastakfir. Menurut Al-Qurtubi, wala tamnu tastaksir itu bisa ditafsirkan jangan merasa lemah atau pesimis untuk memperoleh kebaikan yang banyak. Jangan pernah kita merasa lemah, jangan pernah pesimis gitu ya untuk memperoleh kebaikan yang banyak. Nah, pendapat ini alasannya kenapa ditafsirkan seperti itu karena mengambil pendapat dari Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud yang membaca ayat tersebut ya, kalau Ibnu Mas'ud itu membaca ayat tersebut dengan menambahkan kata fil khair. Jadi wala tamnu fil khair. Jadi ini pendapat dari Abdullah bin Mas'ud yang dikutip oleh Al-Qurtubi. Terus juga menurut Al-Qurtubi pendapat kedua, jangan memberikan sesuatu dengan tujuan mendapatkan yang lebih banyak darinya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu tapi tujuannya itu ingin mendapatkan balasan yang lebih. Karena manna di sana itu diterjemahkan memberi. Jadi wala tamnung di sana itu diartikan memberi. Terus yang ketiga, misalkan bisa ditafsirkan juga jangan memberi sesuatu dan menganggap bahwa apa yang kamu beri itu banyak gitu. Pemahaman ini berdasarkan kenyataan, misalkan ketika seseorang yang menganggap pemberiannya merupakan banyak gitu ya, pada hakikatnya berarti dia kikir kan, menunjukkan seseorang kikir. Jadi kalau memberi itu perasaannya itu udah banyak gitu. Kalau memberi teh perasaan orang yang bakhil kan, orang yang kikir memberikan sedikit juga perasaannya itu udah banyak. Yang terakhir menurut Al-Qurtubi, jangan menganggap berdakwah ya sebagai anugerah kepada manusia sehingga engkau Muhammad memperoleh sesuatu yang banyak. Perolehan itu bukan bersumber dari manusia tapi ganjaran dari Allah. Kalau menurut Hamka gitu ya, dikaitkan dengan tafsir pendidikan, kalau menurut Buya Hamka, jangan kamu memberi. Jadi jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, artinya jangan menyebut jasa gitu. Jangan pernah kita sebagai seorang guru misalkan menyebut-nyebut jasa, jangan menghitung-hitung, jangan saya sudah berkorban seperti ini misalkan. Jangan menghitung-hitung pengorbanan misalkan, perjuangan apa yang sudah kita kerjakan. Dan menurut Hamka bahwa mengartikan nilai besar sebuah keikhlasan dalam berdakwah, dalam mendidik gitu ya, dan beramal tanpa harus menyebut-nyebut jasa. Nah, sehingga kita simpulkan saja bahwa salah satu akhlak gitu ya, salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh seorang guru di sini adalah kita sebagai seorang guru adalah sebuah keikhlasan. Keikhlasan yang harus selalu dihadirkan ketika mengajar di kelas ya. Tidak pernah merasa bahwa itu adalah karena dirinya gitu, bahwa kebaikan itu terjadi karena dirinya gitu, atau merasa bahwa kesuksesan murid itu karena kita gitu. Siapa dulu misalkan gurunya, misalnya seperti itu misalnya, atau mengharapkan penghargaan dari manusia yang bersifat imbalan duniawi gitu ya, dari apa yang udah diberikan. Jadi seperti itu. Nah, ini akhlak kita sebagai seorang guru mesti ikhlas, tidak pernah merasa bahwa karena dirinya, bahwa suksesnya murid kita itu karena kita, misalkan bahkan ketika kita udah itu mengharapkan sesuatu gitu ya. Nah, di sini ditegaskan bagaimana keikhlasan para nabi, misalkan di sini ada disampaikan tentang keikhlasan Nabi Nuh misalkan. Dalam Quran surah Yunus ayat 72. Fa yang tawallaitum cenah. Jika kamu berpaling dari peringatanku, fama sa'altukum min ajr. Aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. In ajriya illa 'alallah.
upahku itu tidak lain hanyalah dari Allah semata. Ini beberapa kali disampaikannya, in ajriya illa 'ala Allah. Bahwa upahku tidak lain hanya dari Allah semata. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini bagaimana keikhlasan misalkan kita ya sebagai seorang guru, juga dikisahkan tentang keikhlasan Nabi Soleh misalkan ya, in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Jadi upahku itu hanya dari Allah yang menciptakanku gitu. Afala ta'qilun, apakah kalian nggak berpikir gitu, bahwa intinya secara umum aktivitas apapun dalam beribadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdoh atau gair mahdoh, harus senantiasa dalam kondisi yang niat ikhlas karena Allah. Karena jika tidak niat ikhlas karena Allah, maka ibadah tersebut akan berkurang pahalanya atau bahkan tidak diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali liya'budullah, menyembah Allah, mukhlisin, dengan memurnikan ketaatan gitu ya. Mukhlisina lahuddin, memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama, hunafa gitu ya, agama yang lurus, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi apabila seorang pendidik misalkan sudah memiliki keikhlasan sebagaimana yang dijelaskan tadi ya dalam ayat-ayat bagaimana Nabi Nuh dalam Quran surah Yunus, maka ia akan merelakan dirinya mengabdi dimanapun gitu ya. Dengan keikhlasan yang kuat seorang pendidik tidak akan mudah mengeluh gitu. Pokoknya hanya berharap ridho Allah gitu. Hanya berharap pahala dari Allah. Tadi sebagaimana dicontohkan para nabi ya, bahwa dalam berdakwah itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan disampaikan terakhir ya yang ayat ini supaya tamat. Walirabbika fasbir. Walirabbika, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, fasbir, bersabarlah. Nah, jadi Ibnu Abbas menyebutkan bahwa maksud memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah itu dalam mewujudkan ketaatan dan ibadah kepada Allah itu, maka bersabarlah. Kalau dilihat dalam kamus, sabar itu sobar itu artinya menahan gitu ya. Artinya menahan baik secara fisik material seperti menahan atau menahan diri ya, dalam misalkan menahan diri atau menahan jiwa dalam menghadapi sesuatu yang diinginkan. Jadi bertahan gitu. Dari sabar itu maka ada berbagai aneka ragam gitu ya pengertiannya. Tapi sabar juga bukan lemah atau menerima apa adanya, tetapi sabar juga adalah berjuang gitu ya, adalah perjuangan yang menggambarkan bagaimana kuatnya jiwa penyabar itu sehingga mampu mengalahkan keinginan hawa nafsunya. Kan orang yang sabar itu misalkan ketika malam-malam kita ya tahajud misalkan bertahan menaklukkan hawa nafsu dari ngantuk. Ketika kita misalkan sekarang ya yang para pejuang subuh kan hawa nafsu kita inginnya kan tidur gitu, hawa nafsu kita inginnya apalah melakukan sesuatu yang lain misalkan, tetapi kita mengalahkan hawa nafsu kita bahwa kita harus hadir gitu. Nah itu jadi penyabar itu intinya bukan lemah menerima apa adanya, tetapi orang yang sabar itu adalah pejuang gitu ya, yang bahwa dia mampu mengalahkan keinginan hawa nafsunya. Kalau di sini Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa maksud dari tadi ya wali rabbika fasbir itu jadikan kesabaranmu dan atas tindakan mereka yang menyakitkan untuk mendapatkan keridhaan Robmu. Jadikan kesabaran kita itu atas tindakan mereka ya orang-orang yang menyakitkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Hamka ayat ini menguatkan bahwasanya
untuk memperoleh kemenangan itu membutuhkan kesabaran. Untuk memperoleh kemenangan, kesuksesan itu membutuhkan kesabaran. Dan ini berulang ya, berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar dalam memperjuangkan dakwah Islam. Bahwa dalam Al-Quran Allah menggambarkan bentuk-bentuk kesabaran gitu ya, bentuk-bentuk kesabaran dalam menghadapi konteks yang berbeda-beda. Misalnya di sini Allah menggambarkan yang pertama misalkan sabar dalam menaati ketetapan Allah gitu. Wattabi' ma yuha. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Wattabi' ma yuha ilaik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Wasbir. Nah, dan bersabarlah hatta yahkumallah. Sampai Allah memberi keputusan. Wahwa khairul hakimin. Dan dialah Allah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi sabar dalam ketaatan gitu ya. Dalam ketetapan Allah gitu, dalam menanti ketetapan Allah. Kemudian sabar menanti janji Allah atau sabar menanti hari kemenangan gitu. Nah, kita kan kadang nggak sabar. Nah, ini fasbir. Nah, kata Allah kan, fasbir, bersabarlah kamu, inna wa'dallah haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhifannaka alladzi la yuqinun. Jangan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkanmu gitu. Ini jadi sabar dalam menanti janji Allah. Kemudian juga bersabar dari kesulitan yang menimpa kita. Karena sabar itu macam-macam ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam tidak untuk maksiat, sabar dalam kesulitan yang menimpa kita. Nah, ya bunaya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf, suruh manusia berbuat baik, wanha anil munkar, dan cegah mereka untuk dari kemunkaran, wasbir, nah ini, dan bersabarlah ala ma asobak, terhadap apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, ini bersabar ya. Maka dari penjelasan para mufasir ini kita simpulkan saja bahwa akhlak yang harus dimiliki seorang guru adalah bersabar ketika melakukan pengajaran, tidak memaksakan agar murid kita itu paham dengan cepat gitu ya. Kadang jengkel misalkan kenapa nggak paham-paham. Jadi tidak memaksakan murid kita untuk cepat paham. Bagaimana seorang nabi bersabar ketika berdakwah kepada kaumnya yang senantiasa meminta pertolongan Allah dalam setiap aktivitas ya, dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong gitu. Nah, ini yang harus kita yakinkan sebagai seorang guru. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Sudah disampaikan ya tafsir surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 dan dikaitkan dengan akhlak kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan ini bisa menambah keyakinan kita menjadi seorang guru itu harus memiliki akhlak-akhlak yang seperti tadi supaya kita itu pahalanya dapat ya baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Fenty yang telah menafsirkan ayat pilihan. Semoga Allah senantiasa ya membukakan hati kita sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Dr. Fenty untuk senantiasa sabar ya setiap menghadapi permasalahan, baik itu terkait dengan perintah Allah, baik itu dengan larangan Allah, dan juga kesempatan-kesempatan kita untuk senantiasa berbuat baik. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kajian pada
pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beraktivitas Bapak dan Ibu semoga senantiasa sehat walafiat. Besok hari bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Recording stopped. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin menutup ruangan ya. Ya.